Ya, dan bahkan juga MK itu segera beri hadiah, di mana hakim MK bisa 3 kali masa jabatan berturut-turut. Ya, di mana sebelumnya di era sebelumnya itu cuma 2 kali doang. Ya, 2 kali masa jabatan hakim MK, sekarang 3 kali. Betul. Ya, gimana nggak mulus itu hakim MK? Janganlah hakim MK, hakim MA itu gajinya paling gede di antara pejabat negara lainnya. Oh Gas gitu, di. baru tahu kita. Betul. Ah, baik Bung Herodin ya. Ya sudah, dari mahkamah itu terus umur capres, terus cawe-cawe capres, ya sudahlah. Berarti kan ngarahnya memang ke arah Iya, karena kan mengamankan tadi ya, ya, dalam tanda kutip upaya mengamankan ya. 3 periode gagal, memperpanjang masa jabatan gagal. Ya, kemudian ya tadi wacana tunda pemilu juga gagal ya, tunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Itu juga gagal ya. Akhirnya cara yang terakhir adalah cawe-cawe, ikut menentukan agar penerusnya itu benar-benar orang yang akan melindungi dirinya ya, dalam tanda kutip tadi, melindungi kekuasaan keluarganya atau melindungi dirinya pasca lengser. Itu sudah jelas. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami berdua dari negeri antah berantai dari ujung negeri antah berantai. Dengan saya Bung Orang Lembur dan Bung Herudin ya. Nah guys, masih seputar urusan cawe-cawe presiden ya. Cawe-cawe presiden ini nggak kurang bagus lah bagi. Ya gimana ya? Sementara di sisi lain kan presiden itu kan digaji untuk ngurusin rakyat gitu. Nah, tapi ini dia tegaskan, saya tegaskan tidak akan netral, saya akan cawe-cawe. Wah, gila. Yang kita juga tahu yang dicawe-cawe itu siapa gitu. Nah, sebenarnya sih kondisi ini sih ya gimana ya, itu haknya dia. Cuma masalahnya dia kan presiden gitu loh. Harusnya netral, harusnya nggak urusan cawe-cawe. Ini kok terkesan kayak ada sesuatu yang ditakutin gitu. Ya dalam tanda kutip bahwasanya ditakutin gitu. Nah, Bung Herudin ini setelah sekian banyak orang berkomentar, setelah sekian banyak politisi, tokoh, aktivis, pejabat juga komentar gitu ya. Nah, ini baru ada suara dari suara.com ya. MUI sentil Jokowi mending fokus urus negara dibanding sibuk cawe-cawe pemilu ya. Ya, sekelas MUI udah mulai bersuara ya. Nah, dari suara.com ya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas ya. Nah, Anwar Abbas ini, tunggu sebentar ya, ada yang aneh-aneh bunyi-bunyi. Nah, Anwar Abbas ya menilai Presiden Joko Widodo ya lebih baik fokus mengurus negara sebagai kepala pemerintahan daripada cawe-cawe menjelang pemilu 2024 ya. Saya mengimbau kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah berbuat untuk negeri ini agar berkonsentrasi penuh bagi menyelesaikan tugasnya, kata Anwar dalam keterangannya Jumat 2 Juni ya. Nah, Jumat 2 Juni ini hari ini berarti ya. Jumat 2 Juni ya, kemarin berarti ya. Nah, jangan disibukkan atau tersibukkan oleh urusan suksesi kepemimpinan yang akan berlangsung ya. Nah, menurut Anwar, urusan kontestasi politik sudah ada aturan mainnya, tujuannya agar demokrasi Indonesia juga tetap terjaga ya. Hal demikian selain sudah ada ketentuan, sistem dan mekanismenya juga agar demokrasi di negeri bisa berjalan baik ya. Nah, lancar dan sehat ya. Dia menilai cawe-cawe Jokowi menjelang pemilu 2024 justru tidak memberikan manfaat dibanding mengurusi tugasnya sebagai presiden ya. Ya, karena menempuh jalan dan cara seperti ini jauh lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi kehidupan bangsa dan negara di kedepannya, dan berbuat di luar itu tentu lebih besar mudarat dan manfaatnya. Nah, Bung Herudin ya, melihat fenomena cawe-cawenya Presiden Jokowi nih, Bung Herudin ya, kita juga sebagai anak bangsa juga protes itu semestinya sih. Gimana sih maksudnya cawe-cawe itu kok menegaskan tidak akan netral gitu. Nah, Bung Herudin menilainya seperti apa nih cawe-cawe politiknya Jokowi ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahib-sahib pembartub, ya kita langsung aja lah ya.
presiden sebelumnya pun juga ya sebenarnya cawe-cawe ya. Cuma memang pada waktu itu di 2014 SBY main cantik betul. ya. Kemudian tidak terlalu vulgar mendukung salah satu pihak atau kemudian mendiskreditkan pihak yang lain atau menganggap pihak yang lain yang dianggap tidak sejalan dengan penguasa itu sebagai musuh atau harus dijegal pencalonannya. Itu kan sebenarnya terlihat ya. Memang pada waktu itu di 2014 memang ada dua calon ya, waktu itu Jokowi dan juga Prabowo ya, dengan waktunya masing-masing. Prabowo dengan hak rajasa dan Jokowi dengan Yusuf Kala ya, yang juga pernah menjadi wakil presidennya SBY di tahun 2004 sampai 2009. Tahun 2009 keduanya pecah kongsi, di mana JK juga maju sebagai calon presiden, SBY juga maju sebagai calon presiden, tapi JK kalah ya, langsung satu kali putaran itu kalah. Jadi Betul. sebenarnya ya Betul. hal yang biasa ya, karena SBY pun pada 2014 melakukan hal yang sama, cuma maksudnya tidak terlalu kental sekali ya. Kalau hari ini kan presiden itu kental sekali ya, menentukan tokoh tertentu harus diusung koalisi tertentu ya. Misalkan ketika pada waktu itu presiden mengundang 5 koalisi besarnya ya, minus PDIP, bahkan minus Nasdem ya, minus PDIP dan Nasdem, untuk membentuk koalisi besar ya, dimana untuk menentukan salah satu calon presiden ya. Ini kan di istana pula ya tempatnya. Ini kan jadi jelas-jelas menjadikan istana itu sebagai tempat kepentingan sesaat ya. Walaupun jelas cawe-cawe presiden itu ada tujuan di balik itu ya. Para pengamat sudah menilai ya, bahwa seperti Adi Prayitno, Roky Gerung dan lain sebagainya mengatakan ya, cawe-cawe presiden Jokowi itu satu ya, untuk menyelamatkan keluarganya ya. Karena memang Jokowi itu kan berakhir di Oktober 2024. Tapi kan putra-putranya, kemudian menantunya, itu kan di 2024 belum selesai. 2024 belum selesai. Gibran di 2024 dia paling tidak tadi ya, naik posisinya dari wali kota Solo menjadi calon gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Kemudian menantunya Bobi Nasution dari wali kota Medan paling tidak menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Ya, jadi naiklah posisinya. Kemudian putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sudah digadang-gadang menjadi calon wali kota Depok ya. Jadi perlulah ya rezim selanjutnya itu bisa menjaga putra-putranya agar tetap tadi di jalur track politik yang semestinya ya. Apalagi kalau nantinya ya setelah lengser Presiden Jokowi itu ditinggalkan PDIP, ya itu kan sangat berbahaya. Makanya butuh penerus yang siap melindungi dirinya ya, dalam tanda kutip ya. Ya kan selalu kan kalau setiap rezim lengser, rezim penggantinya biasanya akan mengkuliti atau kemudian membongkar borok-borok rezim sebelumnya ya, kayak contoh seperti di Malaysia ya, begitu Anwar Ibrahim terpilih sebagai Perdana Menteri, borok rezim sebelumnya itu dikuliti ya, langsung kan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin langsung ditangkap KPK-nya Malaysia ya, didakwa korupsi sekian-sekian ya. Kemudian juga dulu ketika Mahathir Muhammad ya terpilih menjadi Perdana Menteri lagi tahun 2019, 2018, 2019 ya. Itu kan juga kemudian Najib Razak langsung digelandang ke pengadilan ya. Korupsinya dibongkar semuanya ya. Apalagi memang pada waktu itu Mahathir Muhammad menjanjikan koalisi Pakatan Harapan ya, yang mengakhiri kekuasaan Barisan Nasional ya dengan Partai UMNO-nya ya. Jadi ya itulah ya itulah ketakutan Presiden Jokowi, satu untuk tadi melindungi kekuasaan keluarganya, yang kedua tadi sebagai tempat dirinya berlindung nanti setelah dirinya lengser ya, paling tidak berlindung ya. Dan memang Presiden Jokowi ini kan berbeda ya dengan presiden-presiden sebelumnya yang punya posisi kuat di partainya ya. Soeharto dan B.J. Habibie setelah lengser dia masih punya pelindung, Golkar ya, Golkar masih aman di Golkar, partai besar. Kemudian Abdurrahman Wahid ya, setelah lengser dia masih punya PKB, walaupun nanti kemudian di tahun 2008 dia ditendang oleh Muhaimin Iskandar ya di Depak ya, lewat konferensi luar biasa waktu itu. Terus juga Megawati, dia ketika menjadi presiden juga masih menjadi ketua umum PDIP sampai sekarang, sejak tahun 99 sampai sekarang masih tetap menjabat sebagai ketua umum PDIP. SBY setelah lengser ya posisinya pada waktu itu sebagai ketua umum Demokrat ya. Kemudian sekarang setelah dia pensiun ya dari partai, nggak pensiun sih karena dia sekarang menjabat sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan sekarang ketua umum Partai Demokrat anaknya Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi punya kekuatan politik partai yang bisa melindungi. Ya sedangkan Presiden Jokowi apa?
di PDIP sebagai kader biasa ya, bahkan ya selalu ya disebut kalau dalam pidato Megawati, kalau sudah pada Presiden Jokowi disebut petugas partai ya. Itu kan kosakata yang sebenarnya dalam tanda kutip levelnya itu buruk gitu dibandingkan kader atau petugas. Itu artinya kan jadi ditugaskan oleh partai pada posisi sebagai presiden. Betul. Ya bahkan yang terbaru surat dari Gubernur Bali itu ternyata ada arahan Megawati. Itu apa-apaan coba? Ya, Megawati posisinya sebagai apa gitu? Walaupun dia sebagai pimpinan lembaga kepala Dewan Pengarah BRIN dan juga ketua Dewan Pengarah BPIP ya. Tapi kan posisinya apa? Dia kan tidak linear ya dengan Gubernur Bali, artinya ya harus yang di bawah Gubernur Bali itu ya presiden. Kenapa kemudian atas arahan Ibu Megawati sebagai ketua umum partainya ya, kecuali memang dalam urusan internal partai ya, arahan Megawati ya nggak masalah. Tapi ini dalam urusan kegubernuran ya atas arahan Megawati kan agak unik juga ini. Jadi ya wajar jika kemudian Presiden Jokowi tadi ngotot untuk cawe-cawe ya, padahal ya, kekuasaannya kan tinggal 1,5 tahun lagi ya, sampai Oktober 2024 gitu. Iya, walaupun kalau nggak cawe-cawe sih tetap lanjutin aja jalan gitu ya sampai kelar masa jabatan. Ya, tapi gitu kan tadi ya. Berarti ini kan ada sesuatu sekali ya. Ada sesuatu sekali yang memang ditakutin gitu ya. Ya, ini pengganti gue bisa ngamanin gue nggak sih besok gitu ya. Bahasa kasarnya lah ya, tanda kutip ya. Bapak nggak setuju kalau nggak cawe-cawe ngapain lah kan gitu. Nah lagi pula tuh ada usulan kalau nggak salah sih dari PSI ya, mengubah aturan umur calon presiden gitu biar biar anaknya tuh bisa maju. Kalau nggak salah tuh ada dicalonkan si Gibran itu dicalonkan jadi wakilnya Prabowo, calon presiden. Nah ini Bung Udin gimana? Gimana Bung Hairun juga sejalan dengan apa yang informasi yang disampaikan oleh Profesor Denny Indrayana ya, mantan wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY tahun 2009-2014. Ini kan putusan MK ini sejalan dari pertama memutuskan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Ini sudah final ya, artinya masa jabatan pimpinan KPK di era Firly Bahuri CS. Artinya otomatis yang tadinya berakhir di Desember 2023 otomatis ditambah 1 tahun lagi sampai Desember 2024. Artinya sampai nanti masuk pemilu ya, karena pemilu 14 Februari 2024 ya. Jelas ini jelas sampai nanti Presiden Jokowi lengser di Oktober 2024. Artinya jelas pimpinan KPK yang sekarang ya diperpanjang untuk taktik Pilpres dan pemilu 2024 ya jelas ya. Karena KPK itu jelas ya punya kasus-kasus yang siap dikeluarkan dari peti es lah ibaratnya. Sama seperti kasusnya kardus durian ya, yang muncul setiap pemilu ya, yang kan kardus durian itu kan menyeret Muhaimin Iskandar ya, ketua umum PKB, itu kan selalu muncul ketika menjelang pemilu ya. Kasusnya itu kan tahun 2014 ya, 2009-2014 ketika beliau itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada waktu itu masih digabung Menaker Trans. Kemudian ada kasus kardus durian ya, itu kan menjerat Muhaimin Iskandar, walaupun dalam persidangan disebut tapi memang belum terbangun sebagai tersangka di KPK itu sebagai saksi. Tapi kasus itu 2019 muncul lagi di mana Muhaimin Iskandar akhirnya gagal menjadi cawapresnya Jokowi. Kemudian di 2024 ini Muhaimin Iskandar ya yang ngotot sebagai capres atau cawapres, yaitu dibuka lagi pasti ya kasus itu. Paling tidak ya aromanya tercium kembali. Ya sama nanti kemudian setelah memperpanjang jabatan pimpinan KPK adalah tentang pemilu dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka. Ya ini kan sebenarnya juga yang diuntungkan ya jika sistem pemilu tertutup jelas PDIP ya. Karena jelas PDIP itu dengan partai dengan ID party yang paling kuat ya. Atau lagi ya banyak yang menduga ya kalau sistem proporsional tertutup ya ini ada warga negara asing yang tiba-tiba punya KTP bisa ikut nyoblos ya, karena cuma nyoblos gambar partai. Ya ini kan ada yang komentar seperti itu ya. Apalagi ya kan memang faktanya banyak kasus kan. Ada kejadiannya kan warga negara asing yang juga nggak bisa ngomong bahasa Indonesia tiba-tiba punya KTP. Ya kan itu KTP-nya KTP palsu ya, bisa punya KTP ya. Betul. Kan warga negara asing kalau mau punya
Ya itu gampang lah. Kalau menjadi WNI kan syaratnya berat, atau enggak yang paling cepat lewat proses naturalisasi. Biasanya kan kalau naturalisasi kan di bidang olahraga sepak bola biasanya kan, yang WNA mau jadi pemain timnas naturalisasi, ya itu kan proses yang paling cepat. Tapi kalau yang prosesnya lama itu kan harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, kemudian juga bisa berbahasa Indonesia dan lain sebagainya, itu prosesnya lama. Atau kemudian menikah dengan WNI, biasanya seperti itu. Kalau kemudian salah satu paling cepat itu ya kalau menjadi warga negara itu menikah dengan warga negara Indonesia atau sebenarnya tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau bahkan 10 tahun. Kalau nggak salah 5 tahun yang paling cepat itu berturut-turut. Jadi syaratnya berat ya. Makanya kemudian Betul. ada yang ngakali ya tadi ya, warga negara asing dari ya sonolah ya, udah ketahuan lah yang datang berbondong-bondong, bahkan di saat Covid berbondong-bondong datang sebagai pekerja, tiba-tiba punya KTP. Wah, itu kan kalau kemudian ini sistem pemilu tertutup dilaksanakan kan ada satu partai yang bisa diuntungkan ini. Yang kemudian yang terakhir betul. terkait gugatan dari PSI ya tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang tadinya 40 tahun digugat agar turun ke umur 35 tahun. Kita tahu putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sekarang berusia 36 tahun ya. Nah, jadi nggak masuk kalau undang-undangnya masih yang lama, masih memakai angka 40 tahun karena terhalang usia. Ya, jadi yang bagaimana caranya? Ya, digugat ke MK agar diturunkan usia dari 40 ke 35 tahun. Kalau 35 tahun Gibran masuk. Sekarang dia sudah berumur 36 tahun. Nah, makanya ketika pertemuan Prabowo ya dengan relawan Jokowi di Solo, bahkan didampingi Gibran, di mana relawan Jokowi menyatakan dukungan ke Prabowo, itu ada indikasi ya bahwa ya nanti yang akan jadi cawapres dari Prabowo itu salah satunya Ganjar ya, maksudnya calon ya dari nama-nama itu ya yang beredar itu ya salah satunya yang akan dipilih Prabowo itu kalau bisa itu ya Gibran ya. Itu. Jadi semuanya betul. ada yang nyambung lah ya. Jadi itu sebagai salah satu trik. Betul, sebagai salah satu trik untuk pengamanan ya, dalam tanda kutip ya. Keamanan dia, kartu aman ya. Kan anaknya sendiri yang jadi wapres ya. Bung Herudin menyikapi ini ya, rezim ini menabrak berbagai aturan ya, dari mulai mungkin ya aturan di MK segala macam ya. Kalau nggak salah yang terbaru itu apa yang di MK itu ya, soal proporsional tertutup ya atau proporsional terbuka ya. Kalau nggak salah di MK tuh urusan apa sih? Kalau yang kemarin itu diprotes itu, ya pokoknya itulah ya. Nah, lagi pula urusan dari urusan capres, cawe-cawe capres gitu kan, dari urusan umur capres gitu, itu mengindikasi memang ada niatan yang memang tetap mempertahankan kekuasaan gitu. Bung Herudin, seandainya semua itu tidak terjadi ya, dan mungkin tetap terjadi pemilu namun tidak ada orang-orangnya Jokowi di bagian calon-calon tersebut. Nah, ini Bung Herudin, apakah ini mungkin terjadi Bung Herudin dalam di era demokrasi ini? Ya, kan Presiden Jokowi itu sebenarnya mau main cantik ya, dengan kemudian semua itu lewat prosedur, lewat Mahkamah Konstitusi misalnya ya. Tapi kan kita lihat Mahkamah Konstitusi ketuanya siapa? Sudah jelas ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi. Ya mau gimana lagi ya? Ya akhirnya kan ya. Mahkamah keiparan dong. Jadinya ya. Jadi Anwar Usman ini terpilih kembali menjadi ketua MK untuk periode 2023 sampai 2028. Sebelumnya ketika dia menikah dengan adik Jokowi ya, Hidayati ini, jadi didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua MK. Maksudnya mundur jabatannya sebagai ketua MK, tapi sebagai hakim MK itu tetap. Tapi kemudian dia tetap mempertahankan jabatan itu, bahkan kemudian terpilih kembali menjadi hakim MK untuk periode 2023-2028 untuk 5 tahun ke depan lagi ya. Dan bahkan juga MK itu segera beri hadiah, di mana hakim MK bisa 3 kali masa jabatan berturut-turut. Ya, di mana sebelumnya di era sebelumnya itu cuma 2 kali doang. Ya, 2 kali masa jabatan hakim MK, sekarang 3 kali. Betul. Ya, gimana nggak mulus itu hakim MK?
Janganlah hakim MK, hakim MA itu gajinya paling gede di antara pejabat negara lainnya. Oh Tegas gitu, di baru tahu kita. Betul betul betul. Ah, baik Bung Heridin ya. Ya sudah, dari mahkamah itu terus umur capres, terus cawe-cawe capres, ya sudahlah. Berarti kan ngarahnya memang ke arah Iya, karena kan mengamankan tadi ya, ya, dalam tanda kutip upaya mengamankan ya. 3 periode gagal, memperpanjang masa jabatan gagal. Ya kemudian ya tadi wacana tunda pemilu juga gagal ya, tunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Itu juga gagal ya. Akhirnya cara yang terakhir adalah cawe-cawe, ikut menentukan agar penerusnya itu benar-benar orang yang akan melindungi dirinya ya, dalam tanda kutip tadi, melindungi kekuasaan keluarganya atau melindungi dirinya pasca lengser. Itu sudah jelas. Ya, seperti itulah itu. Ya mau gimana lagi? Ya dia kan posisinya di partai itu nggak kuat. Ya Kecuali sudahlah. Mm. Jokowi sebagai ketua umum PDIP, dia pasti kuat. Ya, masih ada partai yang melindunginya. Betul betul betul. Ya betul, Bung Heridin ya. Ini kita sampaikan sebagai bagian dari perspektif nasihat untuk masyarakat ya, bahwa atau penyampaian publik ya, bahwa masyarakat ini harus tahu ya, presidennya cawe-cawe itu tujuannya arahnya kemana. Ya tidak netral itu adalah kalimat yang krusial ya sebagai seorang kepala negara. Nah, Bung Heridin ya, untuk soal cawe-cawe ini biarlah kita urusin, kita serahkan sama KPU ya, apakah akan menindaklanjut ya, kita juga paham lah bagaimana gitu. Nah, seharusnya si KPU atau Bawaslu itu mempertegas ya, mempertegas kondisinya Jokowi sebagai presiden, bukan kondisinya sebagai tim ses ya. Nah, guys, sekian dulu dari kita berdua perspektif kali ini untuk bahasan cawe-cawe ya. Semoga MUI lebih tegas lagi atau mungkin membuat surat maklumat ya, bahwasannya presiden tidak boleh cawe-cawe. Baik guys, sekian dulu perspektif kita berdua dari ujung negeri antar berantas, dari saya orang lembur dan Bung Herudin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.